hadir semua, marilah kita berdoa dulu ya Bapak Ibu. Sudah hadir sepenuh hati nih. Insya Allah Bapak Ibu berangkat dari rumah sampai di ruangan ini merupakan catatan awal ibadah. Panjenengan meninggalkan murid, insya Allah akan sepadan dengan ilmu dan pengalaman yang akan diterima pada hari ini. Begitu nggih? Semangat nggih? Ya. Untuk lebih lanjut kami akan memperkenalkan diri. Kami bertiga dari PP kelompok 53, 55 dan 56 akan mendampingi panjenengan semua mulai dari pagi sampai sore. Perkenalkan 3 PP yang hadir mendampingi panjenengan. Saya Endang dari Palistiawati dari SDN Girkol. Panggil saja nama saya dengan Endang. Untuk teman saya yang kedua adalah saya Agung Mulyakati dari SMP Negeri 2 Pasuruan kelas 5. Salam kenal Ibu. Oh iya, salam kenal juga. perkenalkan saya Muhammadiyah dari SDN Gandungan kepala sekolah. Cukup untuk perkenalannya. Alhamdulillah. Jelas tahu kalau begini dulu TK. TK-nya TK Pembina, tempat ibu hidup. Rumahku yang ada di Kejaya. Oke. Perkenalkan, nama saya Bunda Pamilias. Saya dari SDN Gading Reja 2. Saya mengajar kelas 5 dari kelas 55 dengan mengajar praktek Bendang Desa. Terima kasih. Jol. Perkenalkan, nama saya Muhammadiyah. Sambil dikenalkan ya sampai di Saya dari SDN Subani. Saya kelas 55 mengajar juga di kelas 5 pengajar praktek Endang dan Iya, panggilannya ya. Tadi Pak siapa tadi? Pak Sari. Pak Sari. Iya, Pak Dia. Jol. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Eti Wahyuni. I teach in SMPN 1 Pasuruan. Karena saya perkenalannya bahasa Inggris, karena saya ngajar bahasa Inggris. Oke. Iya, terima kasih Jol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rahmani Utami. Saya dulu kelas 4 di PTS Budi Tunggal. Rumah saya di Surabaya, tapi di sini dari sini di Jalan Jerawat. Iya, terima kasih Ibu PP Bandung. Iya, Jol. Perkenalkan, nama saya Siti Maha, dipanggil Mama. Saya mengajar di SMA Bait Al-Hikmah, Kota Pasuruan. Mengajar praktek saya di Mardia. Iya, terima kasih. Lingkaran besar, kita tembak nama, kita tembak nama. Ayo dilakukan. Edan Hasan. Hasan. Edan Hasan. Aku Mulyakati. Tembak 3 kali. SMP Negeri 2 Pasuruan. Tembak Eti. SMP Negeri 1 Pasuruan. Fadia. Saya Bunda Fadia dari UPT SDN Subani. Tembak Bu Farida. Saya Ibu Farida dari UPT SDN Nusantara. Tembak Ibu Tias. Saya Ibu Tias dari SDN Gading Reja 2. Tembak Bu Mata. Saya dari Buat tiga. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi kekuatan
menentukan area pengembangan dan menyusun rencana perbaikan dalam proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ini mau berapa ya? Kemarin ya? Ya, Berapa? Bapak Nasir. Ada pengembangan dan ada pengembangan. Bukan. Rencana Supervisi akademik. Inilah indikator keberhasilan. Nanti Bapak Ibu mendapatkan lembar observasi yang kita lakukan kemarin ya pada pelaksanaan PI 4. Untuk mencapai tujuan tersebut dengan maksimal, maka agenda-agenda yang akan kita laksanakan itu sebagai berikut. Satu, pembukaan tadi sudah kita laksanakan. Kemudian yang kedua nanti review materi dan refleksi pengalaman coaching. Nanti dari tujuan, indikator keberhasilan dan agenda yang akan kita capai hari ini, apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Lanjut. Semangat ya. Supaya tidak terjadi bingung atau apa ya, ramai, maka kita akan membuat kesepakatan dulu. Kesepakatan jadwalnya ini ya, jadwalnya ini Bapak Ibu ya, sudah jadwalnya sudah terreview tadi dalam agenda. Ini pasti ada kesepakatan kelas sebelum kita melaksanakan, jadi ya supaya apa, Bapak Ibu tertib ya salah. Kesepakatan kelas supaya kita mengawali dengan aman, pembelajaran dengan nyaman. Marilah Bapak Ibu kita membuat kesepakatan kelas ini sudah terbuat. Data ada lagi masukkan ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati lengkap kaki, kalau kau suka hati lengkap kaki, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati lengkap kaki, kalau kau suka hati bilang suka hati bilang boleh, boleh. Suka hati semuanya, boleh. Suka hati semuanya, boleh. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya, boleh. Tentunya Bapak Ibu, teman-teman CGP sudah memahami, sudah mengalami dan sudah melakukan atau sudah dilakukan oleh PP terkait dengan kegiatan coaching, supervisi akademik dan sebagainya. Nah, oleh karena itu untuk mengingat apa yang kita alami atau kita pelajari kemarin, ya. Jadi siapa yang sudah paham apa sih coaching itu? Baik, terima kasih. Coaching itu adalah suatu proses untuk memberdayakan coaching supaya dia dapat memaksimalkan potensinya atau menyelesaikan semua permasalahan yang dia. Tepuk tangan untuk Bu Eni ya. Tepuk tangan untuk Bu Eni. Terima kasih luar biasa. Mungkin ada tambahan atau setuju langsung jawaban itu? Bu. Mana Maka? Bu Ratna. Proses kolaborasi untuk menemukan solusi. Tentunya solusinya ditentukan oleh coaching. Terima kasih, luar biasa juga. Pak Basir. Ini adalah satu contoh bentuk kemitraan bisa menggali potensi yang ada pada kunci kita untuk Terima kasih Pak Basori, Bapak Ibu. Kalau mentoring itu solusi atau konsep dari proses itu datang dari mentor. Kalau konseling, solusinya full dari konsultannya. Dari konsultannya. Ada lagi yang berbeda? Terima kasih Bu Maraan, tepuk tangan untuk Bu Maraan. Ada lagi Bapak Ibu?
Sepakat? Pinter-pinter GP luar biasa. Ya. Jadi ini Bapak Ibu, nah, mentoring. Apa mentoring itu? Monggo dibaca. Rencana aksi, kemudian yang tanggung jawab, kemudian yang terakhir aksi. Tepuk tangan untuk Bu Tia. Kapal. Luar biasa. Dari rambut tadi ya. Rencana apa? Sekarang apa sih? Tadi sudah disebutkan. Sekarang tujuan itu bagaimana? Identitas itu bagaimana? Rencana ini bagaimana? Tanggung jawab itu bagaimana? Monggo. Halo. Saya Bun. Ya, Bu Farida. Terima kasih. Yang dimaksud dengan tujuan pada alur tirta itu kita membantu Kuci untuk menentukan tujuan dari percakapan awal kita itu yang ingin dicapai oleh Kuci itu seperti apa. Jadi supaya pembicaraannya itu tidak melebar kemana-mana. Itu adalah tujuan yang kita tentukan di alur tirta. Membuat kesepakatan tujuan apa yang akan kita capai setelah percakapan Kuci ini terselesaikan. Ya. Tujuan daripada percakapan yang akan dilakukan oleh coach. Terima kasih Bu Farida. Identifikasi. Bu Fadia. Ya, identifikasi pada alur tirta dalam mengidentifikasi apa yang dimasalahkan sama Kuci supaya coach menggiring untuk menggiring Kuci agar dia tahu apa nanti permasalahan yang akan dibuat kucingnya begitu. Ya, terima kasih. Ada lagi kawan. Terima kasih Bu Fadia. Tepuk tangan untuk Bu Fadia. Di saat identifikasi itu coach itu bisa menggali apa potensi ataupun peluang yang dimiliki oleh Kuci, kemudian hambatan apa yang sedang dihadapinya begitu. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Rahmat. Rencana aksi. Bu Lila. Ya, apa yang akan dilakukan oleh seorang Kuci untuk selanjutnya? Jadi setelah diidentifikasi, apa yang akan direncanakan setelah melaksanakan identifikasi itu untuk langkah selanjutnya? Terima kasih Bu Lila. Rencana aksi. Ada lagi tambahan? Ya Bu. Bu Ida. Belum kenalan karena tadi ya. Iya. Pada rencana aksi itu seorang coach bisa menanyakan strategi apa yang akan dipakai oleh Kuci dalam mencapai tujuannya. Rencana aksi strategi apa? Oke. Makanya kenapa Bu Lila waktu itu memilih hari Jumat, hari yang terakhir. Nah ya, jadi semuanya insya Allah sudah disiapkan sama Bu Lila. Nah, untuk perasaan Bu Lila yang pertama, Bu Madia datang, kemudian Bu Lila ditanya-tanya perasaannya, bagaimana, senang atau tidak, kemudian juga sudah siap nggak Bu Lila hari ini? Nah, sudah siap. Jadi semua RPPH, semuanya materi ajar, modul ajar sudah disiapkan. Bahkan sama Bu Lila juga bagian kameramen juga sudah disiapkan. Nah, jadi sudah siap semuanya. Kemudian untuk perasaannya sangat senang dan juga grogi. Sampai grogi itu materi yang sudah disiapkan akhirnya tidak tersampaikan. Jadi sampai kartunya sudah muat, sampai perut ada kayak gitu. Jadi dalam hati sudah berkata begitu. Terus Bu Madia juga ingat loh, lagi mau kok ada tulisannya kartu kata ini kartu ini. Oh iya Bu. Akhirnya saya ambil. Nah itulah teman-teman. Kemudian juga sudah saya catat untuk masukan-masukan dari materi yang disampaikan oleh saya, mungkin dari Bu Madia kurang menarik karena mungkin karena anak-anak di situ materinya Bu Lila yaitu naik delman. Teman-teman bisa duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Oke.
pra observasi. Nah, pada pra observasi ini beliau menanyakan tujuan pembelajarannya apa, kemudian kesiapannya untuk area yang saya ingin beliau observasi, yaitu mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan KSE gitu. Kemudian strategi apa yang dilakukan. Setelah selesai percakapan pra observasi, kemudian masuk ke dalam kelas. Nah, ketika mau masuk ke dalam kelas, anak-anak masih P50 di atas. Jadi lumayan lumayan membutuhkan usaha untuk membuat cepat masuk kelas, Pak Agung sudah datang begitu. Nah, alhamdulillah agak terlambat sedikit, sekitar pukul 11:30 itu proses supervisi bisa dilaksanakan. Dan ketika di kelas, segala sesuatu yang saya takutkan tidak terjadi karena Bu Agung benar-benar ketika pengamatan sama sekali tidak ada intervensi, tidak ada apapun, beliau hanya mengamati begitu sambil mengamati. Kemudian pembelajaran berjalan dengan baik. Kemudian salah satu hambatannya adalah molor. Waktunya molor sekitar 15 menit. Kemudian setelah selesai anak-anak pulang, kemudian diadakan percakapan pasca observasi. Begitu pada saat itu Bu Agung menanyakan perasaan saya bagaimana. Dan perasaan saya tentu saja lega. Saya merasa bahwa apa yang saya rencanakan semuanya bisa terlaksana dengan baik. Kemudian anak-anak juga merasa senang dan ya itu semuanya bisa terlaksana dengan baik. Kemudian ada satu hal yang saya syukuri, saya bisa belajar ketika beliau menanyakan model dan metode apa yang digunakan gitu. Jadi model apa saya belum bisa menjelaskan dengan baik. Nah, itu akhirnya menjadi rencana tindak lanjut saya, di mana nanti saya akan belajar lebih banyak lagi mengenai metode dan model pembelajaran supaya nanti bisa memberikan pembelajaran berdiferensiasi dan bermuatan KSE dengan baik. Terima kasih. Materi apa yang akan saya sampaikan pada saat diobservasi, yaitu materi tentang zat campuran. Nah, pada saat itu apa saja strategi-strategi yang digunakan. Strategi yang saya gunakan itu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Saya menggunakan media itu berdiferensiasinya pada diferensiasi konten, Bun. Karena materi campuran, jadi media yang pertama saya gunakan itu video pembelajaran sama benda-benda konkret untuk melakukan eksperimen campuran. Nah, pada saat proses observasi itu terlihat anak-anak sangat antusias sekali karena mereka secara langsung melakukan eksperimen untuk melakukan pembuktian adanya campuran di sekitarnya yang termasuk homogen atau heterogen. Nah, muter terus sehingga kalau kelas 1 kan nggak bisa diem ya anaknya. Jadi pada saat bu internet akhirnya rame. Nah, untuk itu akhirnya saya itu mempunyai inisiatif untuk kalau kelas 1 itu harus banyak tepuknya seperti tempo jempol hebat. Nah, seperti itu. Menarik juga. Saat melakukan ya berarti ini Bu ya. Kali ya yang sulit. Itu sangat senang ketika proses coaching dan ingin terus belajar lebih ya. Tentunya dari proses coaching ini ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach ya. Kemudian yang kedua, coach menjadi antusias untuk menggali apa kekuatannya, karena kita tahu dalam proses coaching itu adalah proses kemitraan, tidak ada perbedaan atau setara ya. Kemudian juga di sini juga disampaikan
ternyata dengan kegiatan coaching kita bisa membantu seseorang atau coach untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Kita gali melalui pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Kemudian juga hal yang menarik yaitu bisa menggali potensi yang dimiliki coach. Ternyata coach ini punya aset yang bisa kita upayakan agar si coach ini dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian yang kedua, dengan baik. Sedangkan untuk selanjutnya menambah konsep perbendaharaan kata. Nah, itu ya. Kemudian dapat melatih komunikasi dengan baik antara sesama teman. Jadi di sini hal-hal menarik dari teman-teman kami juga termasuk saya, proses adalah mitra dengan seorang teman untuk melakukan proses coaching tersebut. Selanjutnya, apakah hal sulit yang saya alami adalah bagaimana saya dapat menahan diri untuk tidak memberikan solusi kepada rekan saya. Jadi ada teman yang cerita, depan kita coach, kemudian temannya bercerita, aku gak kepingin nambahin. Nah itu jadi sulit. Padahal kita kepingin memberikan solusi, kudu ini. Nah itu menahan diri. Nah itu ya. Yang selanjutnya adalah teman cenderung pendiam. Jadi bagaimana ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu tetap semangat hari ini. Tadi kita sudah menerima beberapa materi terkait dengan coaching dan psikologi ya. Sekarang pada saatnya kita akan mempraktekkan ya. Kita akan praktek coaching yang dilakukan sesuai dengan kelompok Bapak Ibu yang tadi. Ketika sudah terbentuk 4 orang disilakan, 3 orang disilakan, 3 orang disilakan. Ya, selanjutnya coaching ini akan dilaksanakan secara berantai. Bagaimana berantainya? Ketika saya menunjuk Ibu siapa? Ibu Mar'a. Ibu Mar'a adalah sebagai coach. Yang sebelahnya coaching. Yang satunya nanti sebagai observer plus timekeeper. Ya, timekeeper percakapan coaching ini 10 menit. Berpindah ke arah yang kedua, coach yang kedua jeda 5 menit. Silakan langsung aja berlatih nanti. Ya, timekeeper harus menjadi
atau Bapak Ibu ingin mengambil permasalahan itu real di lapangan ketika Bapak Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran, kegiatan pembimbingan baik sebagai guru kelas, guru ngobrol atau guru berbeda. Itu apa ya? Siap semangat Bapak Ibu? Siap. Oke, mari kita tetap semangat. Observasi ini berarti ini harus berhubungan dengan proses pembelajaran yang kita lakukan. Kesempatan untuk berpikir atau untuk mempersiapkan isu-isu yang akan diangkat. Isu-isu, ya silakan, silakan. Kami beri kesempatan, silakan berpikir, merenung sejenak terkait isu-isu pembelajaran yang akan diangkat sebagai tema coaching. Misalnya saya menjadi observasinya kunci terus yang ini kita langsung atau ditunjuk Ibu? Ya, nanti saya nunggu instruksi dulu ya. Sudah siap Ibu? Kelompok ini sudah siap? Sudah. Bu Ratna sudah siap? Sudah, oke. Dimulai ya. Oke, saya tunjuk dulu nanti langsung ya. Oke, Bu Lila, silakan Bu Lila coach, Bu Ratna coach, Ibu sebagai observer dan timekeeper. Oke, silakan. Oke, Bapak Ibu yang lain silakan juga. Ini sudah siap ya? Oke. Saya tunjuk yang coach Ibu Ida, coach Ibu Mar'a, timekeeper dan observer Ibu Tias, silakan. Nah, kelompok ini sudah siap? Belum? Sudah siap ya? Oke. Coach dan coach yang pertama, coach Bapak Hasan. Selanjutnya bergilir coachnya sebelah kanannya. Saya kecil. Iya. Observer? Iya, karena ini ada 4 timekeeper Ibu Eti. Dan seterusnya Bapak Ibu ya, bergilir ya. Oke, siap ya? Oke, selamat. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi Bu Ratna. Gimana hari ini? Senang cuacanya cerah ya? Gimana Bu Ratna? Gimana hari ini? Suasananya apa ada masalah? Kelihatannya kok cemberut. Apa ada masalah? Beberapa waktu lalu kan saya melaksanakan pendampingan pendidikan guru penggerak. Iya. Itu kan di situ saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran yang tepat KSP. Iya. Namun pada saat pelaksanaan pembelajaran tersebut saya menemukan beberapa masalah kendala saat mengajar. Iya. Apa aja kira-kira kendala? Kenapa Bu? Masalahnya di mana kira-kira Bu Ratna? Apa tujuan ya? Apa kira-kira masalahnya itu apa? Yaitu tadi di situ saya menemukan masalah kan di kelas saya ada anak ABK 3. Anak ABK itu kan perilakunya tidak bisa terpisah, tidak bisa kita juga gitu. Jadi saat pelaksanaan itu ternyata 2 anak ABK saya itu nangis dan rewel masalahnya masing-masing, sehingga di situ saya mengalami kendala harus menenangkan mereka, tidak dapat melanjutkan menjelaskan materi pada siswa yang berkontribusi. Iya, betul. Kemudian untuk tujuannya daripada itu kira-kira kenapa? Apa yang harapannya Bu Ratna untuk hal tersebut biar tidak semua? Saya kan hari ini bertemu dengan Bella, ini kan harapannya dapat bisa menemukan solusi dari masalah saya. Jadi nanti coba mungkin nanti Bella bisa memberi masukan atau bisa menyuarakan saya supaya saya bisa menyelesaikan masalah yang ada di saya. Iya Bu. Cuma untuk masalah itu kan
sehari-harinya seperti itu, tidak hanya saat saya pendampingan kemarin itu, sehari-harinya memang selalu rewel. Dan saya itu sebagai guru kelas tentunya tidak punya kemampuan untuk menangani anak emosi sebenarnya. Itu kesulitan saya, itu keterbatasan saya. Jadi ketika anak inklusi atau anak ABK tersebut rewel atau kemudian membuat masalah, saya kesulitan menentukan apa ya yang harus saya lakukan. Itulah jadi masalah saya. Kemudian peluang atau kemungkinan apa yang kira-kira Ibu Ratna bisa ambil dari masalah ini? Apakah sudah dipikirkan atau bagaimana? Peluangnya dari masalah ini sebenarnya dari permasalahan yang saya hadapi dari anak-anak inklusi ya, saya punya peluang untuk belajar lebih dalam memahami anak-anak inklusi dan bagaimana cara mendampinginya gitu ya. Kemudian solusinya kira-kira apa Bu Ratna untuk menghadapi hal ini? Menurut Bu Ratna sendiri apa ya solusinya? Mungkin nanti saya bisa menemui guru inklusi yang ada di sekolah saya. Di sekolah saya terdapat 2 guru inklusi. Mungkin saya bisa menemui beliau-beliau untuk belajar bagaimana cara mendampingi anak ABK sehingga nantinya pembelajaran di kelas saya itu bisa berjalan dengan kondusif. Tapi anak-anak yang dirasa memang nilainya ini perlu untuk diperbaiki, saya akan mempercayakan dia untuk menjadi ketua kelompok. Dalam bayangan Bu Mara, apa nanti ada hambatan ketika itu diterapkan? Menurut saya hambatannya ini apakah anak yang pintar ini mau gitu bekerja sama dengan koordinatornya si anak yang biasa gitu, kadang kan meremehkan gitu anak yang pintar, aku aja yang mengerjakan gitu, terus kayak begitu aja gitu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi ya Kak. Tapi andai terjadi, nanti apa strategi yang akan diterapkan menghadapi hambatan tadi? Saya akan mengamati dulu kewenangan. Nah, akan saya datangi Bu, jadi akan saya datangi, saya berikan pengertian bahwa peran seorang ketua kelompok itu adalah mengkoordinasi kelompoknya untuk bisa bekerja sama dengan maksimal, gitu. Tidak ada yang pinter atau tidak ada yang kurang pinter, jadi harus bisa saling berkoordinasi. Saya supaya saya bisa Tidak aktif selama proses belajar. Atau mungkin pada jam-jam pelajaran tertentu mereka tidak di dalam Selama saya mengikuti perkembangan dia Pak, sama bertanya dari guru sebelumnya, itu memang karakternya dia itu pendiam sekali. Malah yang dari dulu, dari guru yang dulunya itu selalu duduk dengan temannya satu-satu itu saja. Dan nanti pindah di kelas saya barulah saya ubah posisinya agar dia bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Dan sedikit mengalami perubahan daripada awal-awal saya mengajari. Jadi langkah yang akan dilakukan yaitu mengcoaching siswa tersebut. Iya. Kira-kira dari tahapan ini dilaksanakan mulai kapan coachingnya? Coachingnya mungkin besok Pak, mulai silakan ya. Pada jam istirahat. Gitu. Jadi dari diskusi kita kali ini kita bisa mengidentifikasi masalah itu dan sesuai pasti. Terus kita punya rencana sembari berupa meminta dari siswa yang aktif untuk bisa bersosialisasi, kemudian juga itu bisa face to face, dan juga bisa menggali apa sih permasalahannya, kemudian mungkin solusinya yang didapatkan agar sesuai dengan harapan. Nanti yang tadi di posisi 5 dia bisa mungkin di posisi ideal, minimal bertahap 7 lah Pak. 7 ya.
kesulitan yang saya rasakan. Berarti saya hadir di sini tuh untuk mengembang. Ya, ya. Kita lakukan coaching hari ini. Tujuannya apa kira-kira? Ya, gini, kemarin itu saya punya kesulitan betul. Saya itu di kelas. Saya tuh terkadang strategi yang saya lakukan itu langsung anak-anak kayak membosankan. Akhirnya anak-anak tidak ada rasa semangat untuk apa ya? Kurang antusias, terus kegiatan saya itu kadang anak bisa ini nggak ada rasa-rasa yang begitu bersemangat aktif. Jadi saya pengennya itu mencari kurangnya itu saya tuh ada solusi untuk saya apa yang saya. Jadi tujuan acara atau kegiatan coaching hari ini tuh untuk dia supaya dapat menemukan strategi pembelajaran yang baik agar kelasnya lebih hidup, siswanya lebih antusias dalam belajar. Peserta didik saya berbeda-beda. Setiap individu mempunyai tingkat unik dan yang berbeda juga. Nah, di kelas 1 tentunya anak-anak itu masih belum bisa diam ya. Saya masih jadi kalau ada pembelajaran hanya beberapa menit saja saya mempunyai Pengalaman saya selama di JD. Bagaimana respon dari teman-teman? untuk yang lain mungkin masih ada yang rasa sharing yang JGB, tapi kalau kelas 1 ini rata-rata anaknya itu suka bergaya lari-larian dan apapun itu, sehingga untuk penyampaian pembelajaran proses pembelajaran itu masih apa ya kurang tersampaikan dengan baik. Sehingga saat nanti sebagai evaluasi tes mereka bertanya lagi Mana yang mana gitu ya? Aku jawabannya adalah aku takut jawabannya. Jadi rata-rata kelas 1 itu kinestetik ya Bu. Menurut Ibu bagaimana sih cara atau strategi apa supaya Ibu bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta didik Ibu itu yang kinestetik itu seperti apa strategi? Ya, strategi yang saya lakukan itu membuat video pembelajaran sehingga yang kinestetik itu ikut bergerak mengikuti video yang saya tampilkan. Jadi pembelajarannya itu berbeda dengan temannya karena biar apa yang pandai bergerak itu supaya tersalurkan geraknya. Berarti menggunakan media yang beragam ya. Terus selain itu apa ada lagi cara lain untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta yang beragam tadi? Nah, ini yang kinestetik ini kadang saya dari lebih biar geraknya itu tersampaikan. Saya beri juga sekarang ayo kamu bagiannya ini sama temanmu kamu bagian ini, sehingga kalau sesuai kinestetik itu diberi tugas pasti dia menurut seperti wah aku loh aku deh dia perhatikan sama aku. Gitu bayangan saya ya gak sih, benar. Jadi bisa membangkitkan memotivasi anak untuk lebih semangat ya. Iya. Bagus sekali Bu Ida. Kalau memang Bu Ida sudah memiliki rencana yang seperti itu, kira-kira nanti Bu Ida akan melaksanakan itu kapan? Saya rencana sih minggu depan itu kan kebetulan tidak jadwal praktek ya. Nah, anak-anak ini 8 jam bersama saya pasti tidak praktek. Kalau pas praktek itu mereka semangat sampai kurang. Permasalahan di SMA tidak pernah masa pandemi tetap touring dengan protokol kesehatan. Oh, terakhir ya? Oh iya. Dari SD. Permasalahan apa yang pernah muncul di sekolah?
Padahal yang kita lakukan ya memang sesuai tidak kekerasan, hanya menegur kalau mungkin laporan anak-anak ke polling ke orang tua juga ada lebih. Tapi setelah berkoordinasi dengan guru didapatkan bisa di cross check jauh sudah. Ya baik. Yang SMP, yang mewakili SMP, permasalahan apakah ya? Silakan Pak Hasan. Terima kasih. Ini kan pasca pandemi itu kita ketahui, mungkin kalau kita menyimpulkan akhlak siswa kebanyakan mayoritas Los juga. Iya, los juga. Ke guru itu kurang apa ya? Kayaknya dulu kita menggunakan konsep berpihak pada murid atau kita menggunakan institusi itu tidak berdampak kepada akhlak mereka. Jadi mungkin perlu berkali-kali dan tidak bosan-bosan kita melakukan revisi. Itu mungkin permasalahan yang saya di sekolah. Karakter ya. Karakter. Ketika menerapkan istilahnya memanusiakan anak ya, ternyata terbentur pada karakter yang bukan semakin kenceng ya, semakin longgar, bahkan mungkin tergerus untuk memudar ya. Nah ini apakah hal ini juga dirasakan oleh sekolah-sekolah Bapak Ibu yang lain? Coba. Iya pun saya, terutama pada saat berjumpa dengan anak-anak, kan pandemi itu merubah segalanya ya. Yang awalnya anak itu sungkem sama gurunya untuk menunjukkan rasa tawaduknya, rasa hormatnya. Sekarang itu kita bingung mau ditembak apa disungkem atau apa gitu loh. Jadi anak-anak itu kita mau menerapkan budaya positif, mau gini dong kayak ya gimana, mau suruh ekor nanti melanggar protokol kesehatan, seperti itu Bu masalahnya. Ya baik, ini terkait dengan budaya positif ya? Iya, budaya positif. Oke, mari kita beralih ke diferensiasi. Adakah yang ingin saling sharing diferensiasi di sekolah masing-masing? Apakah sudah berlaku atau Bapak Ibu mengajar dengan satu cara saja, dengan satu teknik penilaian saja, atau dengan satu metode saja yang digunakan secara klasikal? Monggo, silakan saling sharing. Ya, silakan. Ya, silakan Ibu Eti. Baik, untuk pembelajaran berdiferensiasi kalau di sekolah saya, sekolah di SMP 1, khususnya saya sendiri Bu, itu masih banyak menekankan pada diferensi konten dan diferensi produk yang dicoba. Kalau dulu kan produk itu satu, pekerjaannya sama satu kelas, tapi guru-guru sudah mulai yang paling mudah dulu, konten dan diferensi produk. Untuk proses memang belum menurut kami belum bagus Bu. Maksud saya masih belum bisa mewakili diferensi prosesnya berhasil itu. Ya, oke. Sekarang kita beralih ke KSE. Adakah yang ingin membagikan pengalaman KSE? Silakan. Ya, dari TK. Ya, silakan. Untuk pembelajaran di TK yang pertama itu memang KSE-nya kita kan di TK tujuan utama kan kemandirian dan juga akhlak ya Bu ya. Nah dengan pandemi itu sekarang juga jarang sekali kita untuk anak-anak untuk salin, itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk pembelajaran di TK sendiri, untuk TK Negeri Pembina sudah menggunakan kurikulum merdeka, yaitu pembelajarannya juga tidak hanya satu, bahkan untuk penilaiannya pun juga ada sesuai dengan setiap anak difoto. Nah itu kita juga mengalami kesulitan. Jadi dengan murid yang banyak, jadi setiap penilaian mesti kudu difoto, hasilnya juga difoto. Nah, kemudian kita pada saat pandemi itu juga saat memberikan tugas yang ada di rumah, itu menurut saya hasilnya itu bagus semua. Dan itu jelas bukan muridnya yang garap, pasti guru ibunya. Nah, itu bagaimana dengan solusi itu kita memberikan penilaian yang bagaimana? Apa bintang 1 kalau di TK kan pakai bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, atau bagaimana? Padahal anaknya juga hasilnya bagus, tapi yang kerjakan orang tuanya. Begitu. Ya, baik. Bapak Ibu, kita sudah mengumpulkan berbagai permasalahan ya terkait dengan budaya positif ya, KSE dan juga diferensiasi. Oke, mari kita lanjutkan praktik untuk coaching hari ini. Silakan yang ingin diferensiasi kelompok yang mana? Yang ingin ambil diferensiasi kelompok yang mana? Oke, ya kelompok Pak Kasan ya.
Lanjut KSE. KSE, oke, sisanya adalah budaya positif. Oke, siap dilanjutkan kembali seperti tadi ya. Oke, silakan. Ya, oke. Sudah siap Bapak Ibu? Ya. Sudah. Oke, saya tunjuk dulu. Bu Eti nih. Ya. Silakan Baik balik. Bu, terima kasih. Menurut saya belajar coaching hari ini ya Bu. Iya, silakan. Menurut saya mencerahkan, dari yang kurang paham menjadi paham. Ayo, berapa kata ini? Oh malah Bu, 3 Bu, mencerahkan, menyenangkan, memberdayakan. Iya, silakan Bu Eti menunjuk yang lain. Bu yang tadi saya salah tunjuk, Bu Tias. Bu Tias, mana Bu Tias? Iya, silakan. 3 kata pencerahan, semakin banyak pencerahan. Semakin banyak pencerahan. Ya, sepakat 3 kata ya. Iya, baik, silakan Bu Tias menunjuk teman yang lain. Bu Lila. Bu Lila, ya silakan Bu Lila. Teman baru menyenangkan. Ya, silakan menunjuk yang lain. Bu Ratna. Bu Ratna, ya. Saya kegiatan coaching hari ini terarah, memberdayakan, kemudian kemitraan. Ya, silakan menunjuk yang lain. Ibu Syaida. Bu Ida, ya silakan. Kegiatan coaching hari ini mengasah keterampilan. Kurang satu. Oh, cukup ya. Iya, oke, silakan Bu Ida menunjuk yang lain. Oke. Ibu. Ibu Fadila. Fadila Joni. Terima kasih, menurut saya 3 katanya wow, luar biasa. Iya, beri aplaus. Silakan Ibu tunjuk yang lain. Yang lain siapa ditunjukkan? Saya memilih Bu Ratna. Udah. Saya memilih Pak Hasan. Kemitraan menggali potensi. Iya. Silakan Pak Hasan. Saya tunjuk Bu Tias. Loh, mari. Ya, Pak. Bu Ida. Ya, Bu Dia silakan. Semangat, kolaborasi, kompak. Ya, silakan ditunjuk yang lain. 1. Asmaul. Bu Asmaul, mana Bu Asmaul? Ya, silakan. Solutif, inspiratif, dan intensif. Intensif aku udah Ya, oh, baik Bapak Ibu. Itu tadi pengalaman untuk coaching hari ini. Sekarang silakan juga dengan menyebutkan 3 kata. Sekiranya praktek coaching yang harus dihindari. Yang harus dihindari dengan 3 kata. Yang tidak harus diterapkan pada saat coaching. Ya, silakan. Jangan tanyakan mengapa. Ya, sepakat 3 kata ini ya. Jangan Oh iya, tanyakan jangan mengapa. tanyakan mengapa. Ya, silakan menunjuk yang lain. Belum, jangan mau. Belum, betul lah. Coachingnya kok oleh mengapa menjudge? Belum. Lanjut. Oh iya, Bu Mar'a, silakan. Yang harus dihindari menekan, selengean, menertawakan. Iya. Keren ya. Keren ya. Lanjut. Lanjut. Yang Bu Ratna. Bu Ratna, ya silakan. Jangan memberikan solusi. Jangan memberikan solusi. Sepakat ya? Lanjut, silakan. Bu Etik. Bu Etik sudah? Mengajari, merendahkan, menghina. Ya, sepakat ya. Ya, Lanjut. Bahasan.
merasa paling pintar? Silakan menunjuk yang lain. Bu Marta. Bu Lila. Yang lain. Jangan menggurui. Jangan menggurui kucing. Sudah kan? Jangan menggurui. Coach apa kucing? Coach apa kucing? Kucing. Ya, oke, lanjut. Kemudian Pertanyaan jangan berbelit. Pertanyaan jangan berbelit. Yang belum sudah? Sudah selesai semua? Bu Farida. Bu Farida. Bu Farida belum? Lanjut. Dilarang mengejudge puji. Dilarang mengejudge kucing. Hakimi. Menghakimi ya. Jawaban sendiri atas pertanyaan yang dia kirimkan, bisa dia sampaikan kepada coach ya. Dan si coach tidak boleh berupaya untuk menemukan jawaban. Oh, kamu jalannya A, kamu jalannya B, kamu jalannya C. Biarkan dia sendiri menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Namun demikian, terkadang memang ketika kita keasikan ngobrol, langsung aja kita bablas gitu ya. Nah, jadi mindset kita harus mengubah pola pikir kita. Kita harus ada beberapa memori yang ada di otak kita bahwa kita tidak diperkenankan untuk memberikan jawaban. Meskipun itu praktek coaching kepada siswa, kepada teman sejawat, ataupun anggota keluarga di rumah, mari kita praktekkan. Karena ternyata dengan begitu enak loh. Ya. Istilahnya mengajar kita untuk memiliki kemampuan berbicara.